yang paling rumit di premanisme di Tanjung Priok itu apa namanya, di samping sudah terorganisir rapi, nah itu mereka juga berbadan hukum. Iya, ada badan hukumnya. Nah itu yang menjadi rumit di situ. Artinya ketika mereka berbadan hukum, itu berarti kan ada pengurusnya, ada namanya rapat rutin juga di situ. Artinya mereka punya jaringan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali di Herman Kadi Channel. Kali ini kami dari Herman Kadi Channel akan menyoroti masalah kebijakan publik yang mana akhir-akhir ini cukup heboh di Pelabuhan Tanjung Priok, di mana premanisme sering melakukan pemerasan terhadap kontainer yang mau masuk pelabuhan. Nah, anehnya premanisme ini diorganisasi oleh sebuah perusahaan yang sudah mendapat izin dari kementerian, ada akta notarisnya, ada SKPT, dan izin dari kepolisian juga ada, dari Kemendagri juga ada, dan sudah lengkap kalau saya lihat. Semacam terorganisasi dengan baik gitu. Nah, di hadapan saya sudah ada Pak Trubus. Selamat jumpa kembali Pak Trubus. Salam COVID-19. Sehat Pak ya? Sehat, mantul. Ya, ini saya minta tolong dijelasin dari segi masalah kebijakan publik ini, masalah premanisme Tanjung Priok ini masalah ini Pak Presiden langsung telepon Kapolri Pak untuk menuntaskan masalah ini. Iya, menurut saya memang ini premanisme di Tanjung Priok itu sudah membudaya. Karena semuanya sudah membudaya, itu sudah temurun di situ, sehingga ini memang menjadi perhatian pemerintah. Kenapa? Karena sesungguhnya premanisme di Tanjung Priok itu sebuah potret buruk di mana kita menegakkan aturan itu tidak transparan, tidak mempunyai asas namanya akuntabilitas publik. Itu masalahnya. Nah, masalah yang paling rumit di premanisme di Tanjung Priok itu apa namanya, di samping sudah terorganisir rapi, nah itu mereka juga berbadan hukum. Ada badan hukumnya. Nah itu yang menjadi rumit di situ. Artinya ketika mereka berbadan hukum, itu berarti kan ada pengurusnya, ada namanya rapat rutin juga di situ. Artinya mereka punya jaringan juga, punya apa namanya pelindung juga ada. Nah, semuanya kan. Sementara keluarnya sebuah apa namanya lembaga yang sifatnya organisir seperti itu kan berarti sudah mendapat dukungan dari kementerian maupun lembaga. Untuk kementerian di situ ya berbagai, kita lihat ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, ya kan, kementerian yang lainnya lah juga cukup banyak saya rasa itu. Bahkan kepolisian, di bawah Menko Polhukam juga, karena itu persoalan kan sudah apa namanya kait mengait gitu. Tuh, kemudian menurut saya juga di dalam persoalan premanisme di Priok itu ada pihak-pihak, atau saya bahasa kasarnya itu adalah penguasa-penguasa, elit-elit yang ikut melindungi di situ. Nah, elit itu bisa saja dari birokrat. Birokratnya itu bisa dari kementerian dan lembaga terkait dinas perhubungan, kementerian perhubungan, kemudian dari apa kementerian yang lain yang ikut di situ, termasuk hukum dan biaya cukai dan semuanya kan. Itu kan ada semuanya. Jadi di samping itu juga ada dari kepolisian, dari TNI juga, ada juga terlibat di situ. Nah, artinya secara apa namanya kelembagaan itu memang tidak istilahnya tidak ikut campur tangan, tetapi oknum-oknum ini berasal dari lembaga-lembaga itu ya. Jadi yang perlu diketahui bahwa premanisme di Tanjung Priok itu lebih unik lagi, itu dia menyediakan sampai ini. Jadi kalau orang mau masuk ke sana itu sudah berapa meja itu sudah diatur dengan rupa. Jadi birokrasi yang panjang menurunkan bahkan sampai 50 meja. Iya, 50 menit bayar lagi ya, sampai meja itu banyak berderet-deret.
Jadi itu bayar semua. Bayar semua itu ya. semuanya memang hampir tidak pernah ya tersentuh oleh hukum seperti seorang untouchable gitu ya, untouchable. Nah, jadi ini yang menyebabkan preman di Tanjung Priok itu tumbuh subur. Dan sebenarnya penanganan itu sudah berulang kali dilakukan di zaman gubernur sebelumnya, Pak Yus pernah melakukan, gubernur berikutnya juga pernah melakukan. Tetapi memang karena penyelesaiannya itu sifatnya parsial, jadi pada akhirnya ya tumbuh lagi dan selalu memang persoalannya penyelesaiannya itu selalu seperti pemadam kebakaran. Iya. Jadi begitu ada masalah baru diselesaikan. Tapi setelah itu ditinggal, mereka masuk lagi dan ini datang lagi, tumbuh lagi. Itu premanisme di Tanjung Priok. Yang lain memang yang menarik dari Tanjung Priok itu bahwa mereka itu ada yang merekrut gitu dan bersifat regenerasi. Nah, jadi mereka generasi berikutnya merekrut ini turun-temurun mereka sudah ini karena apa? Karena dilindungi oleh hukum. Bayangkan yang namanya premanisme dilindungi oleh hukum ya di Indonesia itu. Sudah ada 4 perusahaan keamanan di situ. Iya, memang dilindungi semua di situ. Jadi karena sudah ada legalitasnya gitu. Jadi itu satu yang menjadi rumit lagi mereka itu punya hubungan yang sifatnya tidak hanya ke dalam tapi keluar juga gitu loh. Artinya udah punya jaringan ke dalam, mereka dalamnya orang-orang dalam pemain siapa saja ya kan, dan keluarnya kepada siapa saja. Jadi ini memang satu proses yang cukup panjang, dalam arti bahwa ketika premanisme mau diselesaikan nih, misalnya di Tanjung Priok ya, Tanjung Priok itu memang membutuhkan keberanian dari seorang tapi kemarin kejadian itu waktu itu kan dihentikan itu meja-meja terhilangkan macet sampai berapa kilo itu? Sampai 2 kilo atau 3 kilo? Dampaknya sampai 5 kilo. 5 kilo makanya itu. Dan ada yang sampai harus nunggu berhari berikutnya, sampai 2-3 hari mereka baru bisa masuk. Kali hilangnya preman ini ternyata nggak ada yang mengatur, Mbak. Jadi mereka pada sopir itu sendiri juga kedisiplinnya rendah. Jadi mereka itu maunya saling sodok sama sodok. Jadi tidak ada istilahnya public civility, kesatuan publiknya itu nggak ada, itu rendah. Nah, jadi mereka itu merasa paling kuasa, mereka jadi mau buru-buruan, mau cepet-cepetan. Nah itu kemudian terjadi ketidaktertiban, terjadi yang namanya orang pelanggaran secara antrian kan gitu. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya terjadi masalah. Di satu sisi juga arogansi dari masing-masing perusahaan. Karena perusahaan ini kadang-kadang merasa yang lebih besar, namanya dari suatu perusahaan yang korporasinya lebih gede. Nah, dia seringkali menganggap dia lebih berkuasa daripada perusahaan yang kecil-kecil. Nah, ini juga karena yang gede ini juga kadang-kadang sudah merasa ya mereka sudah setor juga gitu, gede kan, jadi harus mendapatkan privilege juga. Ini juga menjadi masalah gitu. Nah, sementara yang kecil-kecil ini juga seringkali dengan segala caranya dia lakukan juga. Yang penting bisa terkirim itu barang produk-produk yang akan dikirim ke sana. Nah, ini kemarin Pak Presiden Jokowi itu langsung nelpon Kapolri supaya menindak tegas terhadap premanisme yang ada di dunia. Ini gimana dampaknya, bisa nggak? Bisa selesai nggak? Sebenarnya kalau memang ada kemauan, ini kan semua tergantung political will. Nah, kemauan politik. Kalau kemauan politik mau diselesaikan, selesai. Artinya kita ngambil contoh negara-negara seperti Tiongkok, selesai, kan, Singapura, selesai. Jadi itu ada juga ya saya ada juga sama aja. Jadi memang ini lahan yang basah di mana di situ juga menghidupi banyak orang, sumber uang menghidupi banyak orang kan gitu. Jadi bisa, hanya kemudian persoalannya ini harus dibuat aturan baru karena aturan-aturan yang ada itu sudah nggak memadai lagi. Jadi harus ada revisi aturan, harus dibuatlah kebijakan-kebijakan yang konsisten. Pakai undang-undang? Ya, perlu pakai undang-undang karena premanisme itu tidak hanya ini, Priok itu sebenarnya potret kecil dari sekian banyak premanisme yang ada di Indonesia. Hampir semua pelabuhan, hampir yang namanya terminal itu ada, tempat pasar aja ada kok. Ya kan? Di kantor-kantor aja ada. Istilahnya kan pelabuhan ini pusat importir eksportir. Betul. Kita di sini semua ini. Ini kalau terjadi perang bahaya. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden kita apresiasi. Presiden artinya Presiden sebagai petinggi negara yang punya
eksekutif lah ya, yang punya kewenangan, kekuasaan tertinggi itu harus turun tangan. Memang harus diselesaikan karena ini menjadi potret tidak baik, apalagi Presiden melihat mungkin kan terkait dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu kan, itu kan soal perizinan. Berarti kan investor itu membutuhkan layanan yang cepat, tepat sasaran kan gitu. Jadi ini sehingga apa yang terjadi dengan dwelling time, apa yang terjadi dengan antrian yang ujung-ujungnya cuma duit tadi harus ujung-ujungnya udah duit. Nah, ya ini kan jadi harus diselesaikan. Jadi cuman masalahnya kita berharap sebenarnya ini kasus ini selesai artinya tidak saja di Tanjung Priok tapi juga di tempat-tempat lain ya kan, sehingga kita terciptalah masyarakat yang istilahnya tertib hukum, tertib aturan, tertib di dalam berdisiplin diri ya, kan, gitu. Nah ini menjadi budaya yang baru gitu. Dan premanisme itu memang suatu terminologi yang sebenarnya tidak saja di konteks yang namanya orang-orang miskin. Ini kan masih didefinisikan premanisme untuk orang-orang miskin, orang-orang yang pengangguran, ya kan, jobless, tidak ada pekerjaan atau istilahnya MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, coba padahal premanisme itu teknologinya juga digunakan mereka-mereka yang berdasi, mereka yang di kalangan elit-elit korporat itu banyak gitu ya. Istilahnya itu Bu Susi Pujiastuti itu yang di belakang meja itu lebih besar lagi. Gitu, itu berantas juga. Itu lebih besar lagi, jangan hanya di gitu. Nah, jangan yang ditangkap tuh preman-preman sekelas ini yang istilahnya harus ditangkap gandarwonya. Nah, gandarwo itu adalah siapa yang di belakangnya itu. Nah, itu harus diselesaikan. Nah, persoalannya apakah pemerintah berani? Nah, ini kan jadi pertanyaannya. Tapi ini kan presiden langsung. Iya, kan presiden tentu berani dalam arti masa negara kalah sama perintah. Ya kan nggak mungkin kan gitu. Jadi itu yang menurut saya harus ditegakkan. Tapi bagus, zaman Pak Tito dulu debt collector itu kan dihabisi semua. Iya, termasuk sekarang juga online juga dihabisi. Ini yang terakhir Pak Trubus, kira-kira apa saran dan masukan buat pemerintah atau penyelenggara negara lah untuk penyelesaian preman-preman yang ada di Priok atau khususnya Priok atau di pelabuhan-pelabuhan lainnya supaya tertib, aman gitu loh, sehingga roda organisasi negara ini daya transportasi ekspor impor tuh aman lancar gitu loh, tidak merugikan gitu orang lain. Gimana saran? Ya, menurut saya saran saya itu satu, pemerintah harus mengeluarkan satu kebijakan berupa aturan yang baru, aturan yang betul-betul komprehensif, berkeadilan, dan memberi rasa aman dan nyaman bagi pelaku-pelaku usaha, gitu ya kan, dan juga dalamnya masyarakat juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, para aparat penegak hukum itu juga harus dibenahi tata kelolanya. Artinya apa? Di situ itu sudah menjadi rahasia umum yang punya preman itu ada berbagai kementerian lembaga, berbagai termasuk pemerintah daerah itu juga bermain semua gitu. Jadi banyak pihak yang diuntungkan di situ karena itu yang namanya premanisme itu kan isinya kan mesti pungli, isinya yang namanya suap menyuap, isinya pemalakan, isinya juga ancaman. Semua kan sebenarnya pelanggaran hukum semua. Maka kuncinya kedua adalah apa? Law enforcement ditegakkan. Nah, law enforcement ditegakkan itu artinya aturannya harus ditegakkan. Kalau sudah bikin aturan yang bagus, ini ditegakkan, di lapangan ditegakkan untuk diselesaikan semuanya. Tentu di situ peran dari APH, para penegak hukum betul-betul betul-betul ya menurut saya sinergis gitu kan. Ini yang perlu dilakukan. Yang ketiganya tentu harus ada pembenahan mengenai pengawasan. Nah, pengawasan ini harus dilakukan secara ketat. Saya rasa sebenarnya pengawasan tentu di sini dua pihak ya, artinya dari sisi pemerintah, yang juga dari sisi masyarakat kan gitu, untuk sama-sama bahwa kita harus berubah dari budaya premanisme menjadi budaya yang fair gitu ya, parah bersih. Ya masa sih kita selamanya mau seperti ini terus, sudah 75 tahun Indonesia merdeka mau seperti itu terus, jangan, nggak mungkin. Jadi itu harus. Nah, yang lainnya menurut saya masukan bagi pemerintah adalah
birokrasinya itu harus dilakukan namanya apa, pembenahan revolusi mental. Jadi pembenahan birokrasi itu kan kebanyakan juga terlibat birokrat, ASN, aparatur sipil negara, ya. Jadi itu juga harus dibenahi. Nah, kalau perlu namanya reward and punishment yang sudah ditetapkan di dalam ASN dengan PP 53 2010 tentang kedisiplinan ASN. Nah, itu juga perlu ditegakkan di situ, ya. Kemudian juga aturan-aturan yang lain juga perlu ditegakkan. Nah, disitulah kemudian reformasi birokrasi, kemudian revolusi mental itu juga kan. Kalau bentuk konkretnya apa? Ya bentuk konkretnya itu satu ya tentu birokrasinya diperpendek, dipersingkat, tidak perlu banyak meja izin. Yang kedua ya tentu bisa dibikin di aplikasi kan bisa sekarang dengan teknologi informasi. Kan online aja bisa. Harusnya lebih kayak gitu. Ya lebih ini kan lebih transparan, lebih mudah. Kemudian yang penting juga dilakukan di situ ya ini kalau perlu ya pemindahan mutasi dari orang-orang yang ada di situ. Itu yang selama ini peremajaan lah. regenerasi ya kan gitu. Jangan orang itu terus gitu terus ya nanti susah. Kan gitu, karena memang apa namanya premanisme ini memang selalu tumbuh subur dalam setiap kebijakan yang memberi ruang adanya pelanggaran. Itu kalau ada ruang, ada kesempatan, nah mereka langsung ini masuk gitu ya, dan itu tumbuh kadang-kadang dengan pajak yang baru. Nah, kalau ini pajak yang baru apa permanensi kita ya legalitas itu dilindungi oleh hukum. Itu pajak baru kan. Dan tapi ya tentu harus dirubah lagi aturannya itu dibongkar semua, dibenahi semua sehingga mereka para preman ini bisa ditangani secara baik. Tapi kalau enggak yang terakhir menurut saya penting sekali dilakukan leadership, kepemimpinan. Jadi harus diperlukan satu pemimpin yang berani, pemimpin yang betul-betul menegakkan aturan lah menurut saya. Demikianlah wawancara kami dengan Bapak Trubus tentang masalah kebijakan publik yang ada di Priok khususnya dan untuk pembenahan kedepannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Trubus. Sama-sama, ya. Semoga Pak Trubus sehat selalu. Salam COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.